luar biasa bagi kita semua. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan tak pernah terlambat dalam hidup kita. Di masa sekarang ini terlebih kita selalu berharap dan bergantung pada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita buka hati ini untuk ibadah online pada saat hari ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan hadir bersama dengan kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bisa melalui hari demi hari Tuhan. Hanya dengan kasih-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu Tuhan yang membuat kami bangkit Tuhan. Kekuatan-Mu yang membuat kami semangat terus menjalani hidup ini Tuhan. Kami tidak melihat Tuhan masalah kami. Kami tidak melihat beban kami. Tapi saat ini Tuhan yang kami butuhkan. Hati kami Tuhan mau fokus untuk memuji nama-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan mau fokus Tuhan untuk datang Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan bagi setiap kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu
Namamu Tuhan selamanya Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu peduli. Seumur hidup kami Tuhan, kami terus melihat bahwa Engkau Raja di atas segala raja, bahwa Engkau Allah yang berkenan atas hidup kami Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, tanpa kasih kami tidak mampu. Haleluya. Terima kasih. Kemuliaan daripada-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan.
ini apa semua yang Engkau Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Kami begitu merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau sambut Tuhan. Firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat hari Minggu dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, tidak ada sakit penyakit walaupun terus COVID-19 banyak menyebar, terus penyebarannya semakin hari semakin tinggi, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu ketika sungguh-sungguh di dalam Tuhan tetap dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang indah, yang cerah Tuhan, di mana kami sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau urapi setiap kami, mata kami Tuhan, hati kami khususnya Tuhan, supaya kami mau fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Kami enggak mau mendengarkan firman ini dengan asal-asalan, dengan tidur-tiduran, dengan makan, dengan aktivitas yang lain. Tapi benar-benar Tuhan kami mau 100% konsentrasi kepada-Mu ya Bapa. Dan juga urapi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita sudah beberapa bulan di masa yang mungkin kurang menyenangkan buat Bapak Ibu sekalian. Di masa yang tidak pernah terjadi kita rasakan di sebelum-sebelumnya ya. Ada krisis kemarin saya mendengarkan di satu channel YouTube. Itu ada salah satu sumber yang menyampaikan bahwa Indonesia lagi krisis. Ada beberapa krisis, yang pertama yang pasti krisis kesehatan. Ya, yang kedua krisis ekonomi, dan yang ketiga krisis pendidikan. Ya, ini menyampaikan adalah Menteri Pendidikan kemarin. Memang hari-hari ini sedang krisis pendidikan. Ya, apapun krisis yang mungkin hari ini kita alami, baik itu bisa krisis mental, krisis kepercayaan, apapun. Tapi kalau hari ini kita mau bersandar hanya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Bapak kita yang dahsyat, yang pasti dan sanggup menolong kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti arsi gabungan Selasa kemarin, saya juga menyampaikan tentang beberapa karakter yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ada beberapa ya. Yang pertama, saya ulangi sedikit ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kejujuran. Di sana dikatakan kejujuran itu bisa mendatangkan kepercayaan Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini Tuhan juga sedang mencari orang yang jujur di hadapannya, yang mau mencari kebenaran tapi hidupnya harus jujur lebih dahulu. Bagaimana bisa orang itu dikatakan benar kalau hidupnya nggak jujur? Jadi pastikan hidup Bapak Ibu Saudara adalah hidup yang jujur. Juga bukan hanya kepada manusia, kepada Tuhan, pada sesama lah, intinya harus jujur. Yang kedua ada kerendahan hati. Hari ini juga Tuhan mencari orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Orang-orang yang humble, yang mau taat akan firman Tuhan. Supaya hidupnya bisa benar-benar
mengalami yang namanya kebesaran. Tuhan ingin memberkati kita semua, tapi kalau hari ini kita nggak hidup dalam kerendahan hati, maka berkat itu bisa tidak datang dalam kehidupan kita. Hari ini kita juga harus memiliki yang ketiga, yaitu kerajinan. Seperti yang minggu lalu Bapak Gembala sampaikan, harus rajin. Kerja keras, kerja cerdas, harus rajin. Hari ini di masa-masa seperti ini kita harus rajin, bukan malah males-malesan. Bukan sama seperti orang-orang saya lihat ya, keadaan gini, wah nggak kerja, di PHK ya sudah, nggak berusaha nyari kerjaan lagi. Terus tokonya sepi ya segitu-gitu, harus rajin. Ada yang berikutnya yaitu kemurahan hati. Hari ini Tuhan ingin juga kita selain kejujuran, kerendahan hati, kerajinan, Tuhan juga kepingin kita memiliki kemurahan hati. Hari ini kita harus juga bisa jadi saluran berkat. Walaupun mungkin hari ini keadaan kita sedang kesulitan, hari ini keadaan kita lagi nggak baik, income kita lagi turun. Tapi kalau engkau disuruh Tuhan untuk menjadi berkat buat sesamamu atau buat Tuhan, kau harus lakukan, kau harus taat. Kemurahan hati penting, karena kemurahan hati akan menarik yang namanya kelimpahan. Nah, untuk khotbah hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat-sangat penting. Selain keempat tadi, ya, tadi kan ada kejujuran, tadi ada kerendahan hati, ada kerajinan, ada kemurahan hati. Tapi saya ingin hari ini kita belajar dari Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita akan belajar dari 3 ayat awal ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sering membaca ayat ini, ya, sering ada nyanyiannya, bahkan kita sering nyanyi mungkin. Ya, ini lagu lama. Nah, di sana dikatakan ayat yang pertama, Mazmur 1 ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saya tertarik dengan satu kata di sana, di ayat yang ketiga. Ada kata penting yang hari ini kita akan pelajari dan perhatikan, yaitu kata ditanam. Yang dikatakan ia seperti pohon yang ditanam. Nah, kalau hari ini hidup kita pengen berakar kuat, ya, pengen hidup kita ini bertumbuh dengan baik, pengen berbuah lebat, bahkan bahagia, dan apa saja yang kita perbuat, dikatakan ayat 3, berhasil, maka kita harus apa terlebih dahulu? Harus ditanam, Bapak Ibu. Nah, ditanam ini kalau saya boleh sampaikan, ini berbicara tentang gambaran sebuah komitmen. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah belajar ada karakter mulia, ada 4 tadi. Yang saya perlu sampaikan hari ini, perlu yang namanya adanya komitmen. Karena banyak orang yang dulunya jujur, kejujuran dia lakukan, tapi gak komitmen di dalam kejujuran. Ternyata terakhir-terakhir gak jujur lagi. Dulu penuh dengan kerendahan hati, penuh hidupnya sehari-hari dengan kerendahan hati. Tapi karena gak komitmen, hidupnya sudah gak rendah hati lagi, menjadi sombong. Ya, jadi arti kata komitmen ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Hubungannya apa ya yang ditanam dengan kata komitmen ini? Kok bisa ya ditanam komitmen? Hubungannya di mana? Nah, tanaman itu atau tadi dikatakan di ayat 3, pohon itu bisa berakar, bertumbuh, berbuah lebat kalau ditanam. Kalau tanaman itu atau pohon itu tidak ditanam, bisa dia berakar? Enggak bisa. Bisa dia berbuah, bertumbuh? Enggak bisa. Jadi dimulai dengan yang nama kata ditanam dulu. Kalau enggak ditanam ya enggak bisa melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Ya, saya kasih contoh. Misalnya tanaman itu ditanam di depan rumah kita. Sampai usia tertentu berapapun ya, tanaman itu tetap ada di sana karena sudah ditanam di sana. Bisa pindah enggak tiba-tiba tanpa kita pindahin? Enggak mungkin. Kan enggak mungkin saya nanam tanaman pohon di sebelah sana ya, sebelah kanan rumah saya misal. Lalu pindah ke kiri tiba-tiba jalan gitu. Kan enggak bisa seperti itu. Dia bukan manusia. Kalau manusia bisa berpindah atau hewan bisa berpindah. Tapi kalau tumbuhan enggak bisa.
dia tetap di sana. Ya mungkin gerak-gerak sedikit bisa, tapi rata-rata di sana. Ya nggak sampai lari 1 kilometer gitu kan, nggak gitu. Nah, itu sebabnya kata ditanam di sini adalah gambaran sebuah komitmen. Ditanam di sana, ya bertumbuhnya di sana, berakar di sana, berbuahnya juga di sana. Itu sebuah komitmen. Orang Kristen yang mau berakar kuat, mau bertumbuh dan mau berbuah lebat adalah orang Kristen yang memulai hidupnya dengan sebuah komitmen. Hari ini banyak orang-orang Kristen yang komitmennya sudah mulai luntur, Bapak Ibu. Dulu komitmen yang ikut Tuhan sampai akhir hidup. Sekarang di masa susah ini sudah mulai komitmennya dipertanyakan. Dulu komitmennya sama pasangan atau sama orang tua, wah luar biasa, top. Diancungi jempol, 2 jempol bahkan. Tapi sekarang mulai luntur komitmennya. Nah, kita akan lihat beberapa contoh di dalam Alkitab yang memiliki komitmen yang luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya tahu yang namanya kisah dari Rut. Rut itu adalah menantu dari seorang wanita yang namanya Naomi. Kalau kita tahu cerita Rut di awal, Rut itu punya suami. Tapi di suatu kisah suaminya meninggal. Kakak ipar laki-lakinya meninggal. Mertua laki-lakinya meninggal. Sehingga tinggal siapa? Tinggal Naomi, yaitu ibu mertuanya, sama kedua menantunya yaitu Rut dan Orpa. Kita tahu di sana ada 3 orang janda. Tinggal 3 orang janda dalam sebuah keluarga, tiba-tiba tinggal 3 orang janda, bisa dibayangin. Gak ada laki-lakinya. Dulu ada yang membuat secure, membuat aman. Karena ada laki-laki bisa menjagai. Tiba-tiba meninggal semua loh laki-lakinya. Suatu musibah yang sangat luar biasa. Nah, Naomi mau pergi kembali ke Bethlehem. Nah, di sana dia ngomong sama menantu, wes kamu pulang aja. Tapi kedua menantunya ini mau ikut. Si Rut dan Orpa ini mau ikut. Wes aku ikut, gak apa-apa. Di tengah jalan karena begitu banyak kesulitan, kesusahan, Naomi ini merasa kasihan kepada kedua menantunya. Toh ya pikirnya kan sudah tidak lagi ada anaknya, ini menantu toh, kasihan toh. Disuruh pulang, suruh ninggalkan Naomi. Nah, kita bisa lihat ada 2 respon yang berbeda di sana antara Orpa dan Rut. Orpa memilih untuk meninggalkan Naomi. Sebenarnya salah atau tidak sih Bapak Ibu? Kalau dipikir secara logika bisa jadi gak salah loh. Gak 100% salah Bapak Ibu. Dia gak ada harapan, ya sudah disuruh meninggalkan. Ya akhirnya dia pergi. Mau disuruh sama mertuanya kan. Sedangkan Rut, dia melakukan sesuatu hal yang tidak disangka-sangka. Dia ngomong, tetap aku ikut Naomi. Aku tetap mengikuti kamu. Akhirnya ya wis. Naomi ngomong, ya sudah ikut. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Di cerita tersebut Orpa tidak ada ceritanya lagi ya. Tidak diceritakan lagi sebagaimana kelanjutannya. Tapi berbeda dengan Rut. Rut ketika mengambil langkah sebuah komitmen mengikuti mertuanya. Dia akhirnya bisa diangkat Tuhan secara luar biasa. Rut bekerja keras di sana. Sampai akhirnya Rut bisa menikah dengan Boaz. Lalu bahkan kita tahu keturunan Daud datang dari Rut. Itu hal yang luar biasa. Jadi saya yakin ketika ada cerita seperti ini, ketika ada orang yang komitmen di dalam suatu hubungannya, entah itu dalam Tuhan, entah itu dalam keluarga, ada berkat Tuhan yang akan mengalir. Mungkin tidak nampak sekarang Bapak Ibu. Aku loh sudah komitmen, tapi kok gak terjadi mujizat. Mungkin Rut bisa protes, aku loh sudah komitmen mengikuti mertuaku, tapi kok aku ya kerja keras waktu itu. Kok susah payah. Kita tidak pernah tahu endingnya Bapak Ibu. Kita gak tahu hasil akhirnya seperti apa. Tapi ketika Rut melakukan itu, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan memberkati Rut secara luar biasa. Ya, cerita yang lain. Di dalam Alkitab siapa lagi? Ada seorang nabi besar namanya Elia. Elia itu punya banyak anak buah, punya murid-murid.
nabi-nabi hebat juga yang dibawanya. Tapi kenapa mereka tidak mendapatkan warisan pengurapan yang dahsyat? Hanya satu yang luar biasa yang mendapatkan pengurapan itu, yaitu Elisa. Seperti kita ketahui, Elisa adalah murid yang baik. Murid yang lain baik enggak? Nabi yang lain baik enggak? Baik juga. Bukan mereka ini hidupnya enggak benar, bukan. Tapi yang membedakan adalah komitmennya. Elisa memiliki komitmen yang luar biasa kepada Elia. Sedangkan yang lain tidak. Ketika Elia sebelum naik ke surga, dia berkata kepada semua muridnya, agar kamu diam di situ. Agar mereka supaya diam di situ. Enggak usah ngikut lagi Elia. Wong ini mau naik ke surga. Ya, enggak usah ngikuti lagi. Tapi Elisa melakukan sesuatu yang berbeda. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah murid-murid yang lain salah? Enggak loh. Disuruh stay, disuruh diam, nurut. Ya, tapi Elisa tahu, oh ya aku harus menemukan sesuatu yang berbeda. Atau tampil di atas rata-rata, berbuat tidak pada umumnya. Dia ngikuti Elia terus. Sampai akhirnya di seberang sungai Yordan, Elisa mendapat pengurapan khusus. Dan seperti yang kita ketahui, dipakai Tuhan dan diberkati secara luar biasa. Kita tahu ceritanya Elisa di kemudian hari. Karena apa? Dia berkomitmen. Dia tetap ngikuti Elia. Cerita yang lain Bapak Ibu. Musa. Musa seorang pemimpin yang hebat. Kita tahu dia membebaskan bangsa Israel bersama-sama dengan dia, ya toh, dibawa ke tanah perjanjian. Ya, dia punya 70 tua-tua. Dia punya tim inti, Harun, Hur, dan Miriam. Itu tim intinya, orang-orang hebat di sampingnya. Tetapi kenapa bukan mereka yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa? Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari itu, yang menggantikan Musa siapa? Yosua. Yosua itu siapa Bapak Ibu? Dia itu loh cuma istilahnya pembawa senjata. Cuma pembawa barangnya Musa. Cuma abdinya lah istilahnya. Orang yang gak levelnya itu gak seperti tadi tim inti kayak wakil gitu. Bukan, dia cuma prajurit anggap aja gitu. Kelasnya bawah lah istilahnya gitu. Tapi justru dari sana kita tahu Yosua memiliki komitmen yang tinggi terhadap Musa. Mau ngikut Musa dengan sungguh-sungguh. Dia tahu pemimpinnya benar. Kita bicara komitmen kita tahu pemimpinnya benar. Ya toh, Musa itu benar. Ya toh, Elia itu benar. Ya, ya Ruth itu tahu. Ya toh, Naomi juga bukan orang yang sembarangan. Ketika dia punya komitmen, Yosua punya komitmen. Akhirnya dia dipakai Tuhan untuk menggantikan Musa. Bukan Harun, bukan Hur, bukan Miriam, bahkan tua-tua yang lain. Hari ini saya percaya Bapak Ibu, kalau engkau memiliki komitmen terhadap Tuhan di akhir zaman ini, saya pastikan hidup Bapak Ibu pasti akan mengalami peningkatan. Pasti akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena ini ada ceritanya. Sudah ada 3 contoh di dalam Alkitab. Tuhan bukan hanya cari orang yang jujur tadi. Bukan hanya cari yang rendah hati, murah hati. Bukan. Tuhan cari itu. Tapi Tuhan terlebih penting cari orang-orang yang komitmen di akhir zaman ini. Komitmen mentaati firman Tuhan. Komitmen menjalankan perintah Tuhan. Komitmen menjauhi dosa. Komitmen apalagi yang istilah diperintahkan Tuhan, dia komitmen untuk melakukan. Bukan hanya lip service ngomongnya, ya aku mencintai Tuhan. Bukan hanya omongan, oh ya aku sungguh-sungguh dari mana. Tapi benar-benar kesungguhannya dinilai sampai akhir. Sampai endingnya. Kalau hari ini Bapak Ibu engkau sudah down, ya boleh lah. Namanya manusia bisa jadi lemah. Bisa jadi krisis kepercayaan bisa. Tapi engkau harus segera bangkit hari ini. Engkau harus memiliki komitmen kembali sama Tuhan. Kalau engkau mengenal Tuhan di awal-awal, mengenal kasih mula-mula, kau rasa luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi hari ini banyak orang-orang yang sudah meninggalkan komitmennya terhadap Tuhan. Mulai aras-arasan. Ya, hari-hari ini langka cari orang yang komitmennya sungguh-sungguh. Kalau orang komitmen itu bicara 100%. Bukan 99%, bukan. Komitmen itu 100% nilainya. Mutlak 100%. Ya. Apa arti komitmen sih Bapak Ibu? Saya boleh mengartikan ada 3 hal. Komitmen itu pegang janji. Ya. Hal yang paling berat adalah menepati janji. Apalagi maaf, orang Indonesia itu terkenal dengan tidak menepati janji. Paling gampang kita sering dengar. Kalau janji sama orang,
Jam 10 banyak yang meleset. 10 lebih 5, 10 lebih 10, 10 lebih 15. Makanya Bapak Gembala kita kalau ngomong datang lebih awal, bukan on time. Setuju, saya ngulang ini juga sama seperti Bapak Gembala. Banyak orang hari-hari ini gak menepati janji. Saya maaf, punya karyawan satu di kantor itu. Masuknya jam 9, sudah jelas jam 9. Kadang-kadang saya sidak mendadak jam 9 kurang saya datang. Jam 9 saya juga kadang datang. Dia belum datang. 9.15, 9.20, setengah 10, terus kayak gitu. Saya pikir gini, orang ini ya kok gak bisa menghargai pekerjaan, gak bisa memegang janjinya. Padahal ngomong, iya Pak janji nanti ya berubah, nanti datang. Saya punya guyonan gini, saya dapat dari bos saya sharing gini. Misalnya gini, ngomong satu, yang pertama dia bilang gini, Pak saya janji kalau gak datang terlambat lagi. Ini guyonan ya. Janji Pak saya gak datang terlambat lagi. Besoknya datang terlambat lagi. Dia bilang gini, ya Pak saya janji lagi untuk gak datang terlambat lagi. Loh, terus janji. Manusia itu seperti itu Bapak Ibu. Suka berjanji tapi tidak suka menepati. Ini masalah buat kita semua. Hari-hari ini kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan suka berjanji terus tidak ditepati. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan dia menepati Bapak Ibu. Dia janji memberkati kita. Ya pasti. Tapi ada syaratnya. Kita juga harus melakukan bagian kita kan seringkali. Kita juga berjanji. Kalau kita hidupnya benar kita diberkati misalnya gitu. Ya kita harus hidup benar dulu. Janji hidup benar maka berkatnya juga diturunkan atas kita. Tapi manusia ini seringnya nagih janji sama Tuhan. Dikit-dikit maaf, klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Kayak asuransi aja diklaim. Enggak, tapi kita tahu porsi kita. Kalau kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Itu perjanjiannya berlaku. Kalau kita sama manusia bisa tidak menepati, seringkali meleset. Apalagi yang kalau sering hutang, janjinya besok bayar. Tiba-tiba meleset. Bisa-bisa nggak bayar, bisa-bisa lari. Nah itu manusia. Paling sering itu mudah untuk janji. Ya, jadi hari ini komitmen itu bicara pegang janji, nepati janji. Ya, arti komitmen yang berikutnya apa? Yang kedua, tanggung jawab. Di zaman seperti ini banyak orang yang pandai menjawab, tapi nggak mau menanggung. Ya, giliran nanggung banyak orang cuci tangan. Jawab pinter, protes pinter, bersungut-sungut pinter. Ya, kalau saya lihat banyak orang hari ini dikit-dikit protes, nggak suka gini protes, nggak suka gitu protes. Tapi giliran disuruh menanggung, nggak mau. Gilirannya ada seseorang, misalnya saya kasih contoh, ada seseorang jadi ketua gitu, diprotes, wah nggak bener ini ketuanya, salah ini, salah itu, salah ini. Ketika disuruh jadi ketua, nggak mau. Ketika disuruh ambil bagian, nggak mau. Isanya jadi penonton dan suka protes. Sama seperti penonton sepak bola ya, Bapak Ibu. Kalau lihat bola, wah nggak pinter ini, nggak nendang gitu aja, nggak bisa loh. Gilirannya suka protes, suka mengata-ngatai. Tapi disuruh main, ya nggak bisa. Nah artinya banyak orang hari-hari ini yang sudah lagi tidak berkomitmen atau tidak bertanggung jawab. Komitmen itu apa? Arti komitmen yang berikutnya, setia. Kesetiaan kita bukan hanya diukur berapa tahun ikut Tuhan. Kalau hari ini kita sudah jadi Kristen atau mengikuti Tuhan sudah umur saya 36 tahun atau Bapak Ibu ada yang 50, 60. Bukan itu ukuran kesetiaan Bapak Ibu. Ukuran kesetiaan itu adalah sampai endingnya. Apakah kita tetap setia sampai akhir hidup kita? Makanya ada lakukan setia sampai akhir hidup. Nah, itu yang Tuhan cari hari-hari ini Bapak Ibu. Yaitu kesetiaan. Saya berdoa agar kita semua imamat Rajani, anak-anak imamat Rajani ini, jemaat adalah orang-orang yang setia sampai akhir hidupnya untuk Tuhan. Yang tidak hanya punya pengalaman Kristennya itu hebat-hebat, tapi endingnya juga harus hebat. Ya, banyak orang bangga sudah ikut Tuhan puluhan tahun, dia bangga banget. Sekarang gak ikut Tuhan. Banyak orang bangga dulu melayani, sekarang gak melayani. Banyak orang menunjukkan bahwa dulunya luar biasa, tapi endingnya gak luar biasa. Ya, hari ini kita akan belajar beberapa poin mengenai komitmen.
Gimana sih rahasia sukses menjalankan komitmen? Saya akan bagikan 3 hal secara cepat supaya kita nggak berlama-lama lagi ya. Yang pertama adalah jangan tawar hati. Rahasia sukses menjalankan komitmen yang pertama adalah jangan tawar hati. Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu Bapak Ibu. Hari ini kita mungkin di masa kesesakan, di masa paceklik, di masa krisis, di masa COVID-19. Diingatkan melalui ayat ini, kalau engkau tawar hati, maka kekuatanmu akan mengecil. Maka engkau sudah lagi tidak beriman. Maka engkau sudah tidak lagi percaya akan janji Tuhan. Nah, ini adalah masalah dalam kehidupan Kristiani. Kalau engkau ingin sukses dalam komitmenmu, engkau nggak boleh tawar hati. Engkau nggak boleh melakukan yang namanya tawar hati. Kekuatan kita semakin mengecil, maka kita akan lemah Bapak Ibu. Kalau iman kita mengecil, kita akan semakin lemah. Ujian terberat sebuah komitmen adalah masa kesesakan. Bukan pada saat masa kelimpahan saja. Tapi kesesakan ini jauh orang diuji komitmennya. Banyak orang yang komitmennya itu luntur di masa kesesakan. Masa kesesakan itu adalah masa terjadi banyak masalah. Hari ini banyak orang yang cerita itu masalah belum selesai, satu belum selesai, datang masalah lagi, datang masalah lagi, datang masalah lagi, bertubi-tubi. Kau tawar hati, maka kekuatanmu semakin kecil Bapak Ibu. Tapi kalau engkau terus berharap kepada Tuhan, tetap pegang komitmenmu kepada Tuhan, masalah itu tidak akan lebih besar daripada kekuatanmu Bapak Ibu dikatakan. Pencobaan yang datang tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Ujian yang kita alami tidak akan melebihi dari kekuatan kita Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan izinkan hatimu untuk jadi tawar. Makanya hari-hari ini ada orang yang berkata kepada saya, pasangan sama pasangan itu sudah tidak ada rasanya lagi. Dulu kalau megang tangan aja kayak kesetrum. Awal-awal dulu ya, kalau megang bisa nyetrum. Sekarang sudah tidak ada lagi setrumnya. Kalau tidur geger ketemu geger ya, punggung ketemu punggung. Sudah tidak lagi kayak dulu. Dulu kemana-mana digandeng terus. Sekarang kemana-mana wis dibiarno. Jalannya depan belakang mungkin, ya toh. Jalannya jauh-jauhan. Bisa 1 kilometer di belakang kan bisa jadi seperti itu. Hari-hari ini ayo perbaiki komitmen kita bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada pasangan kita. Kalau hari ini kita sedang tawar hati kepada pasangan kita, ayo. Ini berbicara apa? Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nggak bisa ujuk-ujuk Tuhan itu kasih, dirakot komitmen. Nggak gitu. Tapi harus ada sikap kita untuk berani bertindak, mengambil langkah. Untuk tidak lagi tawar hati. Kalau engkau hari ini juga memiliki hubungan yang sama Tuhan itu sedang tawar. Sedang merasa bosan. Baik ibadah online, kok ibadah online lagi bosan. Kok rasanya wis gak merasakan hadirat Tuhan. Nyembah Tuhan gak ada rasanya. Nyembah Tuhan kok gak merasakan sesuatu. Arsi lagi. Diajak arsi gabung. Susah lewat Zoom lah ribet katanya. Hari ini ayo perbaiki hubunganmu sama Tuhan. Kalau engkau sedang tawar hati, ayo ambil langkah. Bapak Ibu harus merubah. Ada satu kata-kata yang bagus. Tidak ada orang lain yang bisa mengecewakan kita kecuali kita sendiri yang mengizinkannya. Jadi kalau kita mengizinkan orang itu untuk mengecewakan kita, untuk menerima kita ini menerima kekecewaan itu, ya maka terjadilah kekecewaan. Tetapi ketika ada orang-orang yang menyakiti kita, atau ada orang-orang yang mengecewakan kita, tapi kita tidak mengizinkan itu masuk ke hati kita nggak akan jadi masalah. Kita nggak akan jadi tawar hati. Orang bisa tawar hati itu karena orang itu mengizinkan hal tersebut terjadi Bapak Ibu. Jadi bukan salahnya Tuhan, bukan salahnya orang lain. Tapi itu berbicara respon hati kita. Atau bicara apa? Keputusan kita. Hari ini kita memutuskan seperti apa Bapak Ibu? Mau memutuskan apa? Tawar hati atau tidak? Sakit hati atau tidak? Kecewa atau tidak? Itu keputusan dari kita masing-masing. Hari ini kita diingatkan
yang namanya komitmen tadi. Engkau jangan tawar hati. Kalau engkau mudah tawar hati, maka komitmenmu juga akan luntur di hadapan Tuhan. Komitmenmu sedang dipertanyakan. Ayo hari ini saya ajak bersama-sama untuk kita bangkit. Sama-sama untuk tidak lagi mengambil keputusan tawar hati. Karena itu sebuah keputusan. Ya. Yang kedua secara cepat. Yang kedua rahasia sukses untuk kita bisa komitmen terus adalah jangan bosan. Nah, sebuah komitmen itu diuji pada saat kebosanan terjadi. Ada orang yang tidak mudah tawar hati tapi suka bosenan. Makanya nggak bisa komitmen. Amsal 25 ayat 17. Nah ini. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Loh, sampai urusan seperti ini aja Tuhan tulis di dalam Alkitab. Supaya jangan ia bosan. Saya garis bawahi jangan bosan. Ya, kebosanan dikatakan di sana bisa mengundang yang namanya kebencian. Dari ayat tersebut ya, ayat 17 tadi. Contoh, orang yang kerja di sebuah tempat baru, awal-awalnya suka sekali, menyenangi. I love this job, saya suka. Rajin lah, ya toh, semangat lah, datangnya pagian lah, itu orang awal-awal kerja. Tapi lama-kelamaan mulai bosan. Dan ketika bosan lalu membenci pekerjaan itu dan kepingin meninggalkan pekerjaan itu. Bisa jadi gak meninggalkan karena apa? Terpaksa. Akhirnya apa ngerjakannya? Aras-arasan, asal-asalan, sembrono, datangnya terlambat, pulangnya pagian. Karena sudah benci. Nah makanya dari itu Bapak Ibu, dari contoh yang singkat ini artinya kita diinginkan supaya kita jangan bosan. Kalau itu misalnya kebosanan menghinggapi kita, tolak dalam nama Yesus. Ayo bangkit lagi, semangat lagi. Karena komitmen diuji dengan yang namanya kebosanan. Bisa jadi itu terjadi Bapak Ibu, bosan itu. Tapi tergantung sekali lagi kita, keputusan kita untuk mau bosan atau tidak. Mau meresponnya dengan baik atau tidak. Engkau mungkin tadi sekali lagi saya katakan tidak tawar hati. Tapi engkau sedang bosan hari ini. Sedang di titik jenuh. Pernah ngalami itu Bapak Ibu mungkin? Sedang jenuh. Atau saya bilang ngomongnya ini rada ekstrim. Blenek, nek gitu. Bosen. Ibadah online bosen hari-hari ini. Ya toh, pengennya wes gak usah ibadah. Walah ibadah online aja kok. Dulu kalau mungkin datang ke gereja giat gitu. Terus bisa jadi bosen. Rutinitas gitu. Dirubah online. Oh pertama-tama giat gitu. Ngikuti dengan sungguh-sungguh. Lama-lama bosen lagi. Ngomongnya apa? Pengen ibadah lagi ke gereja. Nanti gereja dibuka. Ngikuti awal-awal semangat. Nanti bosen lagi pengen ibadah online. Manusia itu memang seperti itu. Bosenan. Ya memang dasarnya itu suka bosenan. Ya saya punya anak itu ya. Anak-anak saya itu ya. Nomor 1, nomor 2 khususnya yang ngerti banyak mainan. Mainannya apa? Orangnya gampang bosenan. Anak kecil mungkin gitu. Dibeli mainan A, main gitu semangat. Nanti lama-lama bosen. Pindah lagi, beli lagi. Nanti gua nih, saya bilang sama istri ini, mainan segitu banyak sama orang tua saya kadang-kadang kan papa mama saya itu kadang-kadang beliin mainan. Wis gak usah gak usah. Banyak loh mainan nih. Orang anak itu ya seperti itu. Awal itu suka excited. Ya semangat gitu, tertarik gitu. Wah, 1 minggu bosen, geletakno, ganti lagi. Kita hari-hari ini bukan seperti anak-anak lagi Bapak Ibu. Engkau adalah orang-orang yang dewasa secara rohani. Engkau gak boleh bosenan. Kalau engkau bosenan, kau bisa konseling sama Bapak Gembala. Ya Pak James, kok bisa ya saya lagi jenuh di titik jenuh sama Tuhan. Kok kayak rutinitas gini. Kau bisa didoakan, ditolong. Kau harus punya semangat yang baru lagi. Supaya engkau gak lagi bosan. Supaya komitmen kita gak terganggu di hadapan Tuhan. Contoh yang lain, awal-awal pacaran dulu, masih ingat? Suka nemui pacaran nih. Wah hujan turun. Langsung semangat tetap. Pacarnya telepon gitu. Oh semangat gitu. Oh sakit. Diperhatikan. Dibeliin bubur, dikasih obat. Sudah makan, sudah minum obat. Diperhatikan seperti itu. Awal menikah sudah mulai luntur. Ya masih lah. Rasa-rasa bumbu-bumbu cinta masih ada. Lama-kelamaan terus lontor. Wes sakit ya. Sakit babano. Jatuh gitu. Makanya ta. Diamui malahan ya toh. Matanya di mana? Dulu lek jatuh diperhatikan. Oh sakit ya. Diambil perban. Sekarang enggak. Makanya ta. Disentak malahan gitu. Malah dimarahin. Loh, banyak orang-orang yang mengalami kebosanan juga dalam rumah tangganya.
bosan dia dalam hubungan sama Tuhan, bosan dalam pekerjaannya. Hari ini ayo saya berdoa agar jemaat Imam Rajani bukan jemaat yang bosanan. Gak bosan sama gerejanya Imam Rajani, gak bosan. Gak bosan sama Bapak Gembalanya ya. Oke, tetap maju. Yang terakhir ya, kalau tadi jangan tawar hati, jangan bosan. Yang terakhir jangan tergoda. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-5 dikatakan, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Iblis seringkali menggoda dan merusak komitmen dalam hidup kita. Iblis gak tinggal diam. Terus dia merusak, pengen godai kita. Supaya komitmen kita ini terhadap Tuhan luntur, putus. Ya, iblis gak suka dengan namanya komitmen. Karena dia sendiri, iblis sendiri itu gak bisa komitmen. Dia berontak ngelawan Tuhan. Tuhan perintahkan ini, dia berontak. Dia gak mau komitmen lagi sama Tuhan. Ya, jadi godaan itu ada di mana-mana. Dan kalau kita tidak waspada, itu akan menghancurkan komitmen kita. Godaan itu tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu. Sampai kita mati, meninggal baru itu berhenti. Tapi selama kita hidup, godaan itu akan selalu ada Bapak Ibu. Iblis itu tahu kelemahan kita masing-masing. Kalau engkau buka pintu celah dari kelemahanmu itu, iblis akan masuk. Kalau engkau buka sedikit saja, engkau akan bisa jatuh. Jadi godaan ada di mana-mana. Yang diperlukan apa? Ya kita tetap memiliki komitmen terhadap Tuhan. Apa yang membuat Hawa jatuh? Karena tergoda sama iblis yang menjelma jadi ular. Apa yang membuat Daud jatuh Bapak Ibu? Karena Daud tergoda. Ya, jadi hari ini jangan buka pintu celah terhadap iblis. Godaan selalu ada saya katakan, tapi jangan tergoda. Kalau ada godaan di hari Minggu, kita mau ibadah online, terus godaan datang ya, teman-teman kita mungkin ya. Ayo wes berangkat, kita ke Tretes. Ayo wes mancing, ayo wes jalan-jalan ini. Ibadah online bisa nanti. Kalau dulu ibadah yang di gereja kan ada 3 kali ibadah. Kan patronnya jelas. Kalau kita ibadahnya 9:30 misalnya, kita datangnya 9:30 terus toh, jarang kan pindah sore. Kalau ada keperluan baru pindah. Tapi hari-hari ini ibadah online bisa sakarepe dewek loh Bapak Ibu. Mau nonton jam 10 malam boleh? Boleh. Mau nonton sebelum tidur jam 12 malam? Boleh wong ibadah online. Ya toh? Tapi apakah benar di hadapan Tuhan kalau kita mengerjakan yang lainnya dulu, si duniawi dulu semuanya, baru kita ngadep Tuhan. Tuhan dikasih sisa-sisa. Ambil laya-laya wis ngantuk, tiduran, sambil makan, sambil gak karo-karuan, sambil wis gak konsentrasi, dengernya asal-asalan, masuknya cuma ya separuh-separuh kayak gitu. Apakah benar di hadapan Tuhan? Jawabannya kan pasti tidak Bapak Ibu. Di masa sulit ini justrunya kita harus semakin bergerak lebih dan lebih lagi untuk Tuhan. Apa artinya? Punya hubungan yang intim sama Tuhan. Nanti suatu saat kalau saya dikasih kesempatan lagi saya akan mungkin berbicara tentang hubungan intim sama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki hubungan intim di masa kesukaran ini. Tetap berharap kepada, tetap punya komitmen. Cara terbaik agar kita tidak mudah tergoda atau tidak tergoda adalah lari dari godaan. Jangan lari mendekat, lari menjauh dari godaan. Sama seperti Yusuf lari dari istri Potifar. Dia nggak lari mendekat, dia lari menjauh. Jadi lari dari godaan. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Jadilah orang Kristen yang memiliki komitmen tinggi dengan cara apa? Pegang janji, tanggung jawab dan setia sampai akhir hidup kita. Ya biarlah firman yang singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita saksikan video yang sudah saya siapkan, video singkat ya, yang berbicara tentang sebuah komitmen. Mari kita saksikan video berikut ini. ชื่ออะไร คุณจำผมไม่ได้ แต่ผมจำคุณได้ คุณชื่อวันดี สามีชื่อบุญทรง คุณเป็นคนรักต้นไม้ ชอบสีฟ้า ใส่รองเท้าเบอร์ 6 ขี้หนาว แต่ชอบกินน้ำเย็น ชอบแกงเผ็ด แต่ไม่ชอบมะเขือพวง
แล้วเวลากินข้าว คุณจะต้องฟังเพลงนี้ คุณเป็นคนรักธรรมชาติ เส้นตื่น มีระเบียบ รักความสะอาด ตลก ขี้บ่นขี้งอน แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ คุณแต่งงานวันที่ 6 กรกฎาคม แล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิต ใครอ่ะ เดินเล่นเหรอ ไม่เหนื่อยเหรอ Cerita yang luar biasa ya Bapak Ibu ya, dari video singkat tadi kurang lebih 3 menitan kita bisa lihat arti dari sebuah komitmen. Bisa melihat contoh komitmen itu seperti apa. Pada saat mudanya ya, dia sama pasangannya, sang suami sama istrinya itu luar biasa ya, sisa dancing tadi dan sebagainya, memperhatikan. Sampai akhir istrinya, sampai tua pun istrinya itu kan lupa, nggak inget lagi. Sampai kan tanya, who are you? Siapa kamu? Loh, suaminya aja lupa. Ya kan? Tapi sang suami tetap ngerawat, terus nyiapkan makanan, ya ngejak jalan-jalan, tadi ngejak dansa, ditanya lagi sampean guyonan ya, bercandanya kan, loh kamu siapa sampai tanya gitu lagi. Nah, tapi di endingnya nih, mau jalan lagi? Iya. Kamu nggak capek? Jawaban suaminya enggak. Itulah sebuah komitmen Bapak Ibu. Nggak akan pernah capek ketika ada masalah terus bersilih berganti. Ketika ada badai datang, dia nggak akan bosan. Gak akan tawar hati, gak akan tergoda dengan hal yang lain Bapak Ibu. Dia tetap setia sampai akhir. Kalau ceritanya seperti itu, Tuhan inginkan juga hidup kita memiliki kesetiaan sampai akhir Bapak Ibu. Memiliki komitmen yang tinggi untuk Tuhan, sama untuk pasangan, sama untuk keluarga, semuanya. Kalau engkau sudah berkomitmen tentang satu hal, penuhi komitmenmu itu. Jangan seperti manusia di dunia, kalau janji gak suka nepati, sukanya jawab gak mau nanggung. Ya, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami hari ini boleh belajar tentang arti sebuah komitmen dan bagaimana rahasia sukses untuk menjalankannya Tuhan. Kami mau Tuhan terus berkomitmen kepadamu Tuhan dan kepada sesama kami Tuhan. Kami gak mau main-main dengan komitmen kami Tuhan. Kami mau sampai ending hidup kita semua boleh mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Terus beri kekuatan buat setiap kami Tuhan, supaya kami terus tetap mengandalkan Engkau di masa COVID-19 ini ya Bapa. Jagai kesehatan kami, berkati apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahin di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, saudara harus perhatikan sungguh-sungguh ya, pesan-pesan firman Tuhan, pesan-pesan yang penting camkan sungguh-sungguh dan lakukan.
Masa-masa ini adalah masa-masa sungguh-sungguh menebus waktu-waktu yang sudah hilang selama beberapa tahun, di mana kita hidup sembarangan. Ya, sebab itu hari-hari ini kalau kita dikasih kesempatan untuk menerima firman, mendengar firman, pakai sungguh-sungguh. Pakai waktu-waktu itu dan camkan sungguh-sungguh. Lakukan benar-benar. Supaya kita sungguh-sungguh siap menyongsong hari yang penuh dengan kedahsyatan itu. Mari kita kembali dengan sukacita kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dia yang sudah mencukupi semua kebutuhan kita. Dia yang mencukupi segala kekurangan kita. Dia yang selalu menolong dalam semua kesulitan kita. Mari hari ini dengan sukacita kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur karena sampai hari ini kita tetap dipelihara dengan luar biasa oleh Tuhan. Dan saya ingin kita memberikan persembahan dengan rela, tidak terpaksa, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita baca deklarasi doa kita, supaya apa yang kita ucapkan dengan melalui doa deklarasi ini, semuanya digenapi oleh Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dan sama-sama ucapkan, pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang dilunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mujizat, kenaikan, dan penghargaan. Diberi jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku. Keluargaku dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberikan persembahan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dengan sukacita ketika kami memberikan kepadamu, maka kami akan menjadi menerima banyak hal yang tidak pernah kami pikirkan. Semua yang dijanjikan Tuhan ketika kami dengan cara yang mempermuliakan Engkau memberikan persembahan kepada Tuhan, maka hati Tuhan disenangkan dan segala-galanya dicurahkan dalam hidup kita semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Oh, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Jemaat Tuhan, kita sudah menginjak akhir bulan Agustus. Tidak terasa 1 minggu lagi kita masih ada di bulan Agustus dan kita akan pergi ke bulan September. Biasanya kalau sudah bulan September, ya akhiran itu kita sudah
siap-siap untuk menyongsong hari Natal. Tapi tahun ini kita terus harus banyak berdoa. Saya tidak tahu apakah kita bisa merayakan Natal seperti biasa tahun-tahun lalu. Ya, mari jemaat Tuhan saya ajak saudara berdoa sungguh-sungguh untuk kota kita. Beberapa waktu yang lalu status hitam di Surabaya itu sudah menjadi orange. Ya, sudah ada kemajuan. Tapi hari-hari ini menjadi merah lagi. Ya, mungkin banyak lagi yang terpapar COVID-19. Ya, sebab itu perlu kerjasama dari semua kita. Di samping menjaga kesehatan dan banyaklah berdoa. Tetap fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada penyakit dan masalah apapun. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini hati kami dipuaskan kembali. Hati kami disegarkan kembali oleh pujian penyembahan, oleh firman-Mu. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami mungkin kekuatan kami sudah sisa-sisa, tinggal sedikit. Tapi melalui ibadah hari ini, kami mendapatkan kekuatan yang full kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, kami khusus berdoa untuk kota Surabaya. Supaya kota ini berubah statusnya menjadi hijau. Tuhan, di mana kami sudah merasa aman, dan kami tidak merasa takut untuk datang ke rumah Tuhan, sebab kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menghandle semuanya. Kami berdoa biar Tuhan ikut campur dalam segala sesuatu. Kami tahu masalah kami pun di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Kalau sampai hari ini kami masih hidup, itu semua karena rahmat-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan mari naikkan kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang sejati, keluarga yang harmonis, keluarga yang bersatu, kasih sayang menyertai dan mengikat Engkau dalam keluarga-keluarga-Mu. Tuhan memberkati-Mu dengan kesehatan ilahi, segala penyakit dilalukan dari tubuh-Mu. Semua virus tidak ada yang mendekat kepada kemah-Mu. Tuhan memberkati keuangan-Mu, perekonomian-Mu dibuat pulih oleh Tuhan. Dan Tuhan membawa engkau naik dan terus naik dan bukan turun. Dalam nama Yesus yang percaya terimalah berkat Tuhan dan ucapkan sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali. Amin.